baik sebelum kita doa untuk firman, untuk kakak kelas 6 dan SMP bisa menuju ke atmosfer, tetap tenang ya, tidak berlari-larian. Yang lain tetap di sini. Berdoa kepada Tuhan. Semuanya duduk yang tenang. Duduk yang tenang semuanya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5. Duduk yang tenang. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, di akhir pekan ini kami bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami anak-anak Tuhan di tempat ini untuk menjadi anak-anak yang mau mendengar setiap apa yang Tuhan bicarakan buat kami. Ajarkan kami untuk bisa duduk tenang, memperhatikan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Kelas 1 sampai dengan kelas 5 tidak kalah semangatnya. Sudah kenal sama Miss kan? Nah, nggak mungkin ada yang nggak kenal. Oke. Teman-teman, kita akan bersama-sama mendengarkan sedikit cerita firman Tuhan yang diambil dari yang buka Alkitab, bisa dibuka Alkitabnya di Yakobus. Yuk dicari dulu di Yakobus pasal 3. Yakobus itu perjanjian baru atau lama ya? Perjanjian baru, pinter. Yakobus pasal 3 ayat 13. Judul renungannya hikmat sejati lahir dari lemah lembut. Yakobus pasal 3 ayat 13. Yang sudah mendapatkan bisa katakan haleluya. Yang sudah mendapatkan bisa katakan haleluya. Masih ada yang mencari-cari ternyata. Sudah ketemu? Yakobus pasal 3 ayat 13. Terima kasih yang mau maju untuk membacakan firman Tuhan. Baca sama-sama ya. Yang keras ya. Oke, semua bersama-sama. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Terima kasih. Sekarang kakak kelas 5 bersama-sama berdua. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan.
Luar biasa, terima kasih. Ya, Yakobus pasal 3 ayat 13 di depan sudah ada. Di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan buatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Sekarang Miss tanya, anak-anak kalau di kelas pernah nggak ya mengalami yang seperti ini? Coba di klik slide berikutnya. Pernah nggak ya kalian mengalami begini? Miss bisa di next. Oke, mungkin sedang ada sesuatu ya di dalam. Jadi pernah nggak kalian diskusi? Pernah. Pernah nggak kalian kerja kelompok bareng-bareng? Pernah. Pernah nggak ya Miss kalau di depan, Missnya kalau ngajar di depan gitu, terus minta kalian siapa yang bisa angkat tangan? Pernah begitu? Siapa yang sering jawab kalau Missnya kasih pertanyaan? Wah, luar biasa, 90% kalian semua mau menjawab. Oke, luar biasa. Karena slide-nya nggak jalan, jadi Miss cerita aja ya. Jadi kalian kalau di kelas itu biasanya selalu ingin menyampaikan jawaban. Kalau Missnya bertanya, kalian pasti pengen Miss saya yang jawab. Kalau ada Missnya yang menunjuk temennya, yang lain juga pasti ikut. Miss saya juga mau jawab Miss. Kadang-kadang ketika kalian menjawab, mungkin yang duduknya di belakang nih biasanya ya, itu selalu sambil berdiri. Miss saya Miss. Sampai temen-temennya semua sampai memastikan kalau Missnya itu lihat. Betul atau betul? Biasanya kalian pengen banget, Miss saya belum pernah jawab sama sekali Miss. Saya belum pernah baca, misalkan disuruh baca. Saya belum pernah maju ke depan Miss. Kadang kalian seringnya itu sampai berdiri, bahkan sampai maju ke depan. Miss saya belum baca sama sekali. Itu menunjukkan bahwa kalian itu, nah itu tadi cepat muncul sedikit ya. Nah ini gambar tadi ceritakan. Kalian pernah berdiskusi. Kalau kelas 4, 5 mungkin sering ya. Kelas 1, 2, 3 pasti juga pernah melakukan ini. Berdiskusi, berkelompok, duduk melingkar. Kalian disuruh mengerjakan sesuatu dengan cara diskusi. Misalkan mengerjakan soal. Kalian diminta untuk membuat kalian diminta untuk membuat project. Kelas 4 pasti juga dengan berkelompok. Apakah teman satu semuanya sama sifatnya sama kamu? Pasti ada yang berbeda. Ada yang pendiam, ada yang aktif, kemudian ada yang suka mainan sendiri. Pasti seperti itu kan ya. Kemudian kadang ada anak-anak atau teman kalian yang begini. Kalau enggak diajak bicara, biasanya langsung ada yang ngambek. Aku enggak dianggap. Temanku mau sendiri, temanku menjawab sendiri sama teman-teman yang lain, aku diam aja. Pernah ada yang begitu? Oh, tidak ada, luar biasa. Berarti kelas 1 sampai kelas 5 semua kompak ya? Oh iya, luar biasa. Puji Tuhan kalau begitu ya. Berarti semua anak ini di sini sama. Ketika berada di dalam kelompok pasti mau pasti semuanya mau mengemukakan jawabannya, semuanya sama. Sebentar.
Oke, terima kasih Miss Diana. Nah, ini dia. Ketika Miss-nya sedang melempar pertanyaan, ayo kelompok 1, siapa yang mau jawab? Bukan, saya. Terus kelompok yang lain dikasih Abraham. Loh, bukan orang beriman Abraham itu. Oke, selanjutnya kita mau lihat fakta tentang Musa. Oke, semuanya perhatikan. Musa punya bapak namanya Amram, punya mama namanya Yochebed. Mereka dari suku mana? Bukan Mesir, salah. Israel. Mereka dari bangsa Israel, suku Ibrani. Kemudian kata Musa yang kedua, dia dibuang ke sungai Nil pada usia 3 bulan. Ada yang tahu kenapa Musa dibuang? Sama? Dia tidak dibunuh karena pada saat itu anak laki-laki dari bangsa Ibrani yang lahir semuanya harus dibunuh. Makanya untuk wanita Pak, lagi Pak. masih selamat. Loh, jadi masih peraturan Mesir. Oke, selanjutnya dia diangkat anak oleh putri Firaun. Nah, makanya diberi nama Musa, yang artinya diangkat dari air. Kemudian kita lihat dia dididik, dia dibesarkan seperti bangsawan Mesir, anaknya pangeran ya. Kenapa? Karena dia diangkat anak sama putri Firaun, berarti cucunya pangeran Firaun, Raja Firaun. Terakhir kita melihat dia menerima panggilan Tuhan di usia yang ke-80 tahun hingga usia 120 tahun dia meninggal. Jadi 40 tahun pertama dia besar di Mesir, dia dididik dengan gaya hidup orang Mesir. 40 tahun yang kedua dia pergi ke Midian, dia menggembalakan domba mertuanya yaitu Yitro. Nah, setelah dia 20 tahun, kalau manggil Musa, ayo Musa, kamu pimpin bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Musa awalnya bilang apa? Jangan saya Tuhan. Musa, Tuhan bilang, kamu bisa kok. Musa bilang, jangan saya pekat lidah. Saya tidak bisa berkata-kata. Tapi kata Tuhan, kamu bisa. Sebab akan kuberikan apa yang aku katakan, itu yang akan engkau katakan. Kata Tuhan kepada Musa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kelembutan hati Musa. Kita lihat rahasia kelembutan hati Musa, di mana Tuhan bisa memakai dia begitu luar biasa. Yang pertama, kelembutan hati Musa tidak didapat dalam waktu singkat. Kenapa? Ada yang tahu kisah Musa? Kenapa dikatakan bahwa kelembutan hati Musa itu tidak didapat dalam waktu yang singkat? Sebab kalau kita melihat, dia ini kan pangerannya Mesir. Anak-anak SMP, aduh kakak-kakak jangan fokus mencatat sambil mendengarkannya. Kok semuanya kayaknya fokus di PPT nanti. Next time Miss Nia nggak kasih PPT ya? Jangan Miss. Oh jangan? Oke. Nah kita lihat, Musa itu sebenarnya temperamennya tinggi. Sebenarnya dia itu gampang sekali emosi. Buktinya di mana? Yang pertama kita lihat. Apa? Bimbing orang Israel itu. Kan orang Israel? Kan itu kan keluar dari Mesir gitu. Ya apa ya? Pokoknya apa ya? Yang paling pertama. Pernah membunuh ya, dia pernah membunuh salah seorang Mesir karena dia nggak terima bangsa Ibrani pada saat itu dimarahin. Itu yang bukti yang pertama bahwa Musa temperamennya tinggi, dia sebenarnya emosi. Dia
sebenarnya orang yang gampang marah, bahkan sampai bunuh. Itu hal yang tidak baik. Tetapi dari situ ketika ada orang Ibrani tahu dia bunuh orang Mesir, dia pergi ke Midian. Kemudian Tuhan pilih dia. Habis itu dipercayakan lagi sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi pada satu masa bangsa Israel kan bangsa yang apa? Bangsa yang apa? Dipilih Tuhan. Bangsa yang dipilih Tuhan. Kemudian selain dia bangsa yang dipilih Tuhan, dia bangsa yang bebal, pemberontak, tegar tengkuk. Kalau dibilangin dia mau, kalau dinasihati berontak, gak terima. Saya paling benar, saya mau pemimpin yang baru. Nah, apa? Si paling benar ya. Kalau orang bilang sekarangnya anak muda bilang sekarang si paling benar. Nah, hal yang kedua yang menunjukkan bahwa Musa itu sebenarnya orang yang temperamental, yaitu temperamennya tinggi, yaitu ketika bangsa Israel pada saat itu dibawa ke kemana ya waktu itu ya mereka dibawa ya? Hah? Nggak tahu, kamu jasa jawab. Asal bunyi. Nah, pada waktu itu bangsa Israel itu marah. Kami mau minum. Musa bilang, "Iya, tunggu sebentar." Apa? Sebentar kan? Masih belum sampai di situ. Masih di perjalanan menuju tanah Kanaan. Ya, pada waktu itu bangsa Israel memberontak, dia bilang, "Aku haus." Akhirnya Musa mengumpulkan tongkatnya hingga keluar air dari batu. Itu yang kedua. Dan ada banyak hal lagi. Kalau kita baca Alkitab, kita lihat kehidupan Musa. Dia orang yang temperamen, dia orang yang gampang emosi, tetapi semakin hari dia boleh mengalami yang namanya proses. Ya, jangan banyak protes supaya kamu bisa progres, supaya ada kemajuan. Dari yang marah-marah ketika temennya jawil, ya jangan gitu, itu contohnya. Nah, nggak lembut hati kan? Nah, kalau ada guru nasihati, kalau ada guru ngasih tahu, ayo tugasnya dikerjakan, dikumpulkan minggu depan, jangan langsung bu ini, miss ini marah-marah kok, gini gitu segala macam. Ingat, segala sesuatu yang diperintahkan untuk kalian kerjakan itu adalah hal yang baik untuk masa depan kalian masing-masing. Lihat Musa, Tuhan mempersiapkan Musa untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Hal yang kedua, rahasia kelembutan hati Musa yang kedua, Musa menyerahkan dirinya pada kendali Allah. Tahu, kita melihat 40 tahun lamanya Musa memimpin bangsa Israel. Mulai dari dia berhadapan dengan Firaun. Ya, pertama kalinya Musa membawa bangsa Israel, dia kan harus berhadapan dengan Firaun dulu. Sampai Firaun mengizinkan, terus tidak boleh.